layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan, Yesus Kristus. Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Engkau masih memberikan kepada kami semangat untuk bersekutu di dalam nama Yesus. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami dan menjadi terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Dalam nama Yesus. Semangat pagi, salam kebangkitan, salam penuaian. Ya, senang sekali hari ini Rabu 5 Juni 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang ujian dan pencobaan. Bersama saya ucapkan ujian dan pencobaan. 2, 3, ujian dan pencobaan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan kita berdiri di suatu taman yang indah. Ya, di suatu tempat yang begitu indah, dan kemudian di situ ada 2 jalan. Ya, ada 2 jalan. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita harus milih jalan yang mana yang harus kita pilih. Jalan yang satu banyak batunya, kemudian terjal, nggak enak, tapi kita bisa lihat di ujung jalan itu ada sesuatu yang terang, yang indah, dan kita bisa lihat, wah rasanya kok penuh dengan ketenangan. Tapi sementara jalan yang satunya itu kayaknya lebar, lancar, ya kan? Dan kemudian penuh dengan semarak, penuh dengan bunyi-bunyian, penuh dengan musik. Tapi ketika kita lihat jauh ke depan, kita lihat dengan sungguh-sungguh, kok di depan itu semuanya gelap. Nah, itu tinggal kita pilih. Kita butuh kebijaksanaan, Bapak Ibu sekalian, hati-hati dalam memilih. Sebab kalau kita salah pilih, maka yang ada di depan kita adalah kehancuran, ya. Dan Tuhan datang ke dunia ini melalui Yesus untuk memberi kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan nggak mau hidup kita hancur, Tuhan nggak mau masa depan kita suram, tapi yang Tuhan mau adalah
hidup kita mengalami yang namanya masa depan yang cerah, masa depan yang penuh pengharapan. Dan itu sudah ditulis hitam di atas putih di dalam Alkitab, khususnya dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Mari kita buka dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Perhatikan ayat ini ya. Tuhan sudah menyediakan yang namanya mahkota kehidupan. Bagi siapa? Hanya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ingat, Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah mengulurkan tangannya, membuktikan bahwa Dia mencintai kita. Tinggal kita mau terima nggak kasih Tuhan itu? Mau terima nggak uluran tangan daripada Tuhan? Jangan sampai Tuhan itu bertepuk sebelah tangan, ya. Kalau kita menyambut cinta dan kasih Tuhan, maka dikatakan dia akan mendapatkan yang namanya mahkota kehidupan. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahkan sering kali saya sampaikan, bukti kita mengasihi Tuhan, yaitu dengan melakukan perintahnya. Sekali lagi, bukti mengasihi Tuhan adalah melakukan perintahnya. 1 Yohanes 5 ayat yang 3 berkata perintah-perintahnya itu tidak berat. Mengapa perintah-perintahnya itu tidak berat? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, seperti kita orang tua sayang kepada anak-anak kita, maka kita memberikan perintah-perintah yang mana kita tahu anak kita pasti bisa melakukannya. Yang kedua, mengapa perintah-perintah Tuhan itu tidak berat? Karena 2000 tahun yang lalu, dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus yang kita kenal dengan hari Pentakosta, Roh Kudus itulah yang menjadi penolong bagi hidup kita untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ujian itu akan menghasilkan ketekunan, ya. Sekali lagi, yang nama ujian itu nggak enak, Bapak Ibu sekalian ya. Jarang kita ketemu begini, murid datang kepada gurunya bilang gini, Pak Guru, Bu Guru, sering-sering dong ujian, ya kan? Jangan ujian itu cuman sebulan sekali. Kalau bisa setiap hari, Pak Guru, Bu Guru, ujiannya. Semua orang nggak senang dengan yang namanya ujian, ya. Ujian tidak menyenangkan, tetapi ketika kita lulus ujian, kita akan senang, ya. Hari-hari ini wisuda terjadi di mana-mana, ya. Ada wisuda terus ini sampai, kalau nggak salah sampai akhir Juni di New York ini. Ada banyak kegiatan wisuda dan orang sangat excited karena wisuda. Orang yang tidak di wisuda, mereka sedih. Artinya apa? Mereka tidak lulus dalam ujian. Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, perhatikan kata ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun, ya. Di sini ada satu kalimat, supaya kamu menjadi sempurna. Tujuan ujian itu
membuat kita menjadi sempurna, yaitu semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Karena itulah tujuan Tuhan menciptakan kita. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa bahwa di dalam kitab Matius pasal 5 Tuhan berkata, "Hendaklah kamu jadi sempurna seperti Bapakmu yang di sorga itu adalah sempurna." Jadi kita ini menjadi orang yang sempurna itu bukan tidak bisa. Maka itu dalam proses kehidupan ini, ketika kita menjalani dari waktu ke waktu, maka orang-orang bisa melihat bahwa kita serupa dan segambar dengan Kristus, ya. Nah, ujian dalam kehidupan ini seringkali terasa pahit di awalnya, tetapi ketika mereka menghadapi ujian itu, Bapak Ibu sekalian, itu ketika kita mampu bertahan, itu membuat iman kita menjadi semakin kuat dan matang. Ya, Alkitab udah menceritakan tentang misalnya yang namanya Yusuf, Bapak Ibu sekalian. Masih ingat nggak? Yusuf itu dibuang oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Ya, setelah itu dapat PHP, diangkat keluar dari sumur, dijual sebagai budak. Kemudian waktu menjadi budak, Bapak Ibu sekalian di rumah Potifar, difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara, ya kan? Setelah itu dari penjara, Bapak Ibu sekalian, karena Yusuf tidak pernah menyerah, imannya tetap kepada Tuhan, Alkitab bilang begini, Tuhan menyertai Yusuf. Dan kita tahu, akhir daripada kehidupan Yusuf, yaitu happy ending. Ya, dia diangkat menjadi penguasa nomor 2 di Mesir, dan bahkan melalui jabatan yang Tuhan berikan, dia dipakai untuk menyelamatkan orang tuanya, dan juga menyelamatkan sanak famili dan keluarganya dari krisis yang hebat yang terjadi pada zaman Yusuf. Awalnya pahit, tapi berakhir dengan manis. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita hari ini, kita sedang mengalami yang namanya ujian, kita menghadapi masalah yang bukan karena kesalahan dan perbuatan kita, harus kita tetap bertekun. Tapi kalau masalah itu terjadi, Bapak Ibu sekalian, karena kesalahan kita, maka yang diperlukan adalah tekad yang kuat untuk bertobat. Bersama saya katakan tekad yang kuat. 2, 3, tekad yang kuat. Untuk apa? Untuk bertobat. Tekad yang kuat untuk berubah. Ya. Yang kedua, mari kita lihat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ujian itu akhirnya akan membawa kepada kita kepada satu kehidupan yang dinamakan diberkati oleh Tuhan. Ya, siapa yang nggak suka dengan berkat? Ya, semuanya suka dengan yang namanya berkat. Ujian itu akan mengalami penderitaan, tetapi penderitaannya cuma sementara. Ujian itu memurnikan iman kita, seperti kata ayat ini, yaitu dimurnikan seperti emas. Karena hasil akhirnya, Bapak Ibu sekalian, kita tahu ketika emas itu
dipanasin, sampai panas, dia akan menjadi emas yang murni. Daud sebelum dilantik menjadi Raja Israel, ya dia mengalami banyak hal yang namanya ujian. Bukan karena kesalahan Daud, Bapak Ibu sekalian, tapi karena dengki daripada Saul, Raja Israel, dan juga mertua daripada Saul, mertua daripada Daud, maka Daud dikejar-kejar oleh Saul, hendak dibunuh. Berkali-kali dia hampir mati, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi kita lihat bagaimana Daud ketika dia punya kesempatan. Sekali lagi, ketika Daud punya kesempatan untuk balas dendam, ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, Raja Israel yang mertuanya ini, tapi Daud tidak mau melakukan itu semua. Dan kita tahu akhirnya apa yang dikerjakan oleh Daud itu mempesona hati Tuhan, dan pada waktu yang tepat akhirnya Daud diangkat menjadi Raja Israel, bukan raja yang biasa-biasa, dia adalah raja terbesar Israel, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kedua, kalau kita menghadapi namanya ujian, jangan pernah menyerah. Karena ujian itu akan membawa kita kepada satu tempat yang namanya berkat, ya. Nah, sekarang berbicara tentang pencobaan. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Sekali lagi, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Cobaan itu nampaknya manis dan menarik hati dan kelihatannya enak, ya. Itu namanya cobaan, Bapak Ibu sekalian. Tapi itu adalah tipuan daripada si jahat. Jalan yang nampaknya lurus dan mudah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita memperhatikan sungguh-sungguh, maka itu akan membawa kepada kehancuran dan penderitaan yang besar. New York, ya, dekat dengan tempat-tempat kasino. Ya, dulu pergi ke tempat kasino disediakan bis, Bapak Ibu sekalian, secara cuma-cuma, kemudian dikasih voucher buat makan, buat judi, ya. Sekarang yang namanya kasino sudah ada di dalam kota New York. Bahkan sekarang sedang dibangun lagi 2 tempat kasino yang besar yang ada di New York ini, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kemudian saya menjumpai orang-orang yang mau cepat kaya dengan cara pergi ke kasino. Hasilnya bukan jadi tambah kaya, tapi hasilnya jadi tambah melarat dan hidupnya jadi tambah menderita. Ya, demikian juga cobaan, godaan melalui hawa nafsu seksual, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, yang namanya cobaan itu manis di awal, tapi pahit di belakangnya. Namanya ujian, pahit di depan, tapi manisnya di belakang. Kita tahu Bapak Ibu sekalian ada satu tokoh Alkitab yang terkenal namanya Simpson. Ya, bahkan zaman dulu sudah ada filmnya, Simpson dan Delila. Bagaimana Simpson lebih menuruti hawa nafsunya, ya, daripada mentaati Allah. Dia merasa hidupnya itu karena kuat dan gagahnya. Maka itu hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita lebih menuruti hawa nafsu kita daripada menuruti firman Tuhan, artinya engkau sedang memilih jalan hidup dalam pencobaan atau kehancuran, ya. Memang memuaskan nafsu itu nikmat, tapi kenikmatannya cuma sesaat. Sekali lagi,
Yang namanya dosa itu nikmat, tapi nikmatnya cuman sesaat. Setelah itu akan membawa kepada kesesakan, penderitaan, kehancuran, bahkan kepada kebinasaan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau ada orang yang hidup di dalam kenikmatan dosa, saya mau katakan Tuhan mencintai dan mengasihi kita. Tapi Tuhan membenci perbuatan dosa kita. Segeralah keluar dari dosa itu, datang kepada Tuhan, merendahkan diri, minta ampun, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk kita kembali ke jalan yang benar. Ya, kita sangat menyayangkan yang namanya Simpson. Dia bertobat di detik-detik terakhir sebelum kematiannya. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Ya, selagi masih diberi kesempatan, bertobatlah hari ini. Bapak Ibu sekalian. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jadi jelas sekali dikatakan orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya ulangi, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia menawarkan banyak yang namanya godaan. Saya mau ulangi, yang namanya godaan terlihatnya manis dan menarik, tapi akhirnya akan membawa kepada penderitaan. Ayat ini dengan jelas berkata, Tuhan memanggil kita, Bapak Ibu sekalian, untuk kita menolak godaan dunia. Cintailah Tuhan. Seperti Yudas Iskariot. Dia dekat sama Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Yudas Iskariot itu aduh luar biasa. Di mana Tuhan ada, ya kan? Di situ Yudas Iskariot ada. Karena apa? Yudas Iskariot itu bendaharanya Tuhan Yesus. Tapi dia ternyata meskipun dekat tidak mencintai Tuhan. Jangan sampai di antara kita ya yang setiap hari rajin untuk berdoa dekat sama Tuhan tapi ternyata nggak cinta Tuhan ya. Yudas Iskariot cinta apa? Bukan cinta Tuhan, cinta uang ya. Mungkin ada di antara kita nggak cinta uang, tapi kita lebih mencintai hawa nafsu kita. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai itu terjadi. Kita lihat akhir hidup daripada Yudas Iskariot ya. Akhirnya apa? Dia ada di dalam kehancuran dan kebinasaan. Ya, yang terakhir Bapak Ibu sekalian 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi mereka yang setia dalam menghadapi dan menjalani ujian dalam hidup ini, tetap teguh dalam iman mereka, maka mereka akan menerima mahkota kebenaran, mahkota kehidupan daripada Tuhan. Sekali lagi, meskipun ujian itu terasa pahit, akhirnya kita akan menikmati manisnya upah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, jadi gampang sekali, Bapak Ibu sekalian, cobaan itu kelihatannya manis di awalnya, tapi pahit di belakangnya, karena akan membawa kehancuran dan kebinasaan. Ujian
pahit di depannya, tapi di belakangnya akan mengalami yang namanya kemanisan, berkat, hidup dipulihkan oleh Tuhan, menerima mahkota kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, anugerai hati yang bijaksana untuk setiap kami setelah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kami untuk membedakan yang namanya ujian dan pencobaan. Bila kami tidak lagi menuruti hawa nafsu kami, tapi kami mau mengasihi Engkau dengan cara mentaati seluruh perintah-perintah Tuhan. Kami tahu Bapa, ujian seperti kata firman-Mu akan membawa kami kepada kemurnian dan kepada hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus, tolong siap kami anak-anak-Mu ini dan materaikan kebenaran firman Tuhan yang sederhana dan indah ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.